Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan berbagi resep lagi cara membuat bolu panggang coklat yang super simple dan super ekonomis. Di sini cukup menggunakan 4 telur saja dan menggunakan baking pan 28 x 7 cm, tapi hasilnya benar-benar full mengembang. Nah, resep ini cocok banget untuk teman-teman yang lagi nggak ada persediaan telur banyak di rumah. Bisa menggunakan resep ini yang super ekonomis. Cukup dengan 4 telur saja kita bisa makan bolu yang super enak, lembut, empuk, dan moist banget. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, masukkan 4 butir telur utuh ukuran sedang. Kemudian masukkan gula pasir secukupnya. Di sini saya menggunakan takaran gelas seperti ini ya teman-teman. Dan saya ukur gula pasirnya 2 kali gelas ini dan diisi setengah-setengah ya teman-teman. Dengan takaran ini setara dengan 320 gram. Masukkan semua gulanya, dan untuk menghilangkan bau amis pada kuenya, sebaiknya kita gunakan vanili bubuk atau bisa juga diganti dengan vanili cair. Selanjutnya kita tambahkan dengan SP. Di sini saya gunakan 2 sendok teh seperti ini ya. Gunakan SP yang masih fresh atau masih baru ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah sedikit mengembang seperti ini, kita akan naikkan volumenya ke volume yang paling tinggi ya. Mixer hingga mengembang kurang lebih 15 hingga 20 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing di rumah ya. Kalau adonan terlihat putih, kental, dan berjejak seperti ini, itu tandanya adonan benar-benar akan menghasilkan bolu yang memuaskan. Nah, jadi untuk tekstur adonannya, kekentalannya harus seperti ini ya teman-teman. Ini tidak mudah jatuh adonannya. Lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan siapkan wadah dan saringan seperti ini. Kita akan ayak bahan keringnya. Di sini saya menggunakan takaran gelas juga untuk tepung terigunya. Di sini saya menggunakan 2 gelas seperti ini dan diayak hingga semuanya selesai. Untuk takaran terigunya setara dengan 360 gram. Lalu tambahkan dengan bubuk coklat secukupnya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 4 sendok makan atau 1 bungkus seperti ini ya. Lanjut diayak-ayak hingga semuanya selesai. Dan jangan lupa kita tambahkan dengan baking soda 1 sendok teh dan baking powder 1 sendok teh. Lanjutkan kita ayak bersama-sama dengan bahan yang lainnya. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu dan dilanjutkan kita aduk-aduk semuanya bahan ini agar tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, langsung saja kita akan tuang ke dalam adonan yang sudah ready tadi. Kita tuang secara bertahap ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk dengan mixer dengan kecepatan yang paling terendah saja ya. Kalau bahan keringnya sudah dituang semuanya atau dicampurkan semuanya, kemudian kita akan tambahkan susu cair coklat. Di sini saya menggunakan 2 saset susu SKM coklat dan ditambahkan air. Ini setara dengan 360 ml. Sambil kita aduk-aduk dengan mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja ya. Kalau sudah tercampur semuanya, kita akan tuang coklat DCC yang sudah dilelehkan dan dicampur dengan minyak goreng kurang lebih 160 ml atau setara dengan 24 sendok makan. Dan untuk coklat DCC-nya kurang lebih 100 gram. Kemudian kita tuang semuanya ke dalam adonan sambil kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja.
sampai benar-benar si coklat di sisi dan minyak goreng yang sudah tercampur tadi benar-benar larut menyatu dengan adonan ya. Agar rasanya lebih coklat, sebaiknya kita tambahkan SKM yang warna coklat seperti ini, kurang lebih 1 bungkus saja ya. Lalu diaduk-aduk sebentar dengan mixer asal tercampur rata saja, dan kita sisir pinggirannya dengan spatula seperti ini, sambil diaduk balik juga dengan spatula agar benar-benar si adonan tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, sebaiknya kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan loyang baking pan ukuran 28 x 7 cm. Dan wajib banget diolesi loyangnya dengan margarin. Kemudian ditaburi dengan sedikit terigu seperti ini ya teman-teman. Dan fungsi terigu itu sendiri untuk menghindari kegosongan pada kue bolunya nanti. Dan juga bisa untuk menghindari kelengketan pada loyang itu sendiri. Kemudian si adonan kita tuang semuanya ke dalam loyang. Kalau sudah kita hentak-hentakan sebentar, tujuannya dihentak-hentakan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Kemudian kita ratakan dengan sumpit atau dengan tusuk sate, sama saja ya. Kita ratakan seperti ini biar hasilnya bisa sama rata. Kalau sudah, kita akan siap panggang. Nah, di sini sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu alas pemanggang baking pan-nya ya. Langsung saja kita letakkan loyang baking pan yang sudah terisi adonan ke dalam alas pemanggang seperti ini. Kita panggang kurang lebih 45 hingga 60 menit atau disesuaikan dengan alat pemanggang masing-masing. Di sini kita harus menggunakan api yang benar-benar kecil ya teman-teman. Jangan menggunakan api yang besar karena ditakutkan rawan gosong. Nah, kira-kira ini sudah 60 menit, ini sudah matang. Kita akan angkat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi waktu mengeluarkan dari loyangnya tidak tervideo. Nah, ini hasilnya benar-benar mengembang dan ini benar empuk, lembut dan moist banget ya teman-teman. Nah, selamat mencoba.